kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara sedemikian rupa sehingga dapat menunjang perekonomian nasional, produksi, konsumsi, investasi, kesempatan kerja, dan kestabilan harga. Penerapan kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional memiliki perbedaan dengan sistem ekonomi Islam. Ekonomi kapitalis bertujuan untuk pemulihan ekonomi atau ekonomi recovery akibat krisis dan untuk menaikkan perekonomian agar dapat mencapai pertumbuhan yang positif. Sedangkan sistem ekonomi Islam bertujuan sebagai kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu, sistem ekonomi Islam tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengacu pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Pada umumnya, kebijakan fiskal suatu negara meliputi tindakan pemerintah tentang perpajakan, kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, dan bantuan-bantuan pemerintah. Tujuan kebijakan fiskal dalam sekuler adalah tercapainya kesejahteraan. Hal tersebut berbeda dengan tujuan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam digunakan untuk kepentingan yang sama dengan kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional, yaitu sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Kebijakan fiskal memegang peran penting dalam sistem ekonomi Islam bila dibandingkan dengan kebijakan moneter. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat termasuk rukun Islam yang keempat dan menjadi salah satu unsur penting dalam menegakkan syariat Islam. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya, dan telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain-lain dalam Islam merupakan salah satu komponen pemberdayaan ekonomi umat. Unsur-unsur tersebut ada yang bersifat wajib, yaitu zakat, ada juga yang bersifat sukarela, contohnya seperti sedekah, infak, dan wakaf. Dalam ekonomi Islam, sifat wajib dan sukarela ini merupakan sesuatu yang khusus membedakan dengan sistem ekonomi pasar. Tujuan utama dari kegiatan zakat berdasarkan sudut pandang sistem ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan. Dalam struktur ekonomi konvensional, unsur utama dari kebijakan fiskal adalah unsur-unsur yang berasal dari berbagai jenis pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah dan berkaitan dengan variabel pengeluaran pemerintah. Di Indonesia misalnya tidak ada unsur zakat di dalam data anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dalam sistem zakat, segala ketentuan tentang besarnya tarif zakat sudah ditentukan berdasarkan petunjuk dari Rasulullah. Oleh karena itu, kebijakan zakat sangat berbeda dengan kebijakan perpajakan.
Zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik, sekaligus kebijakan fiskal yang utama dalam sistem ekonomi Islam. Dewasa ini, pemanfaatan potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sudah menjadi kajian oleh para pakar ekonomi Islam. Sumber-sumber keuangan pemerintah di luar zakat dapat ditentukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat yang ada. Sumber keuangan dapat dibentuk setelah melalui kajian fikih, yaitu dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Salah satu prinsip yang digunakan dalam keuangan publik sistem ekonomi konvensional adalah prinsip fairness. Masalah fairness dikatakan sebagai masalah etika yang penuh dengan value judgment. Zakat sendiri bukanlah suatu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan sebagainya, tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan di akhirat. Dalam Al-Quran terdapat sekitar 30 ayat yang berkaitan dengan perintah untuk mengeluarkan zakat. Hal ini menunjukkan pentingnya kegiatan berzakat dalam Islam karena salah satu arti dari kata zakat adalah berkembang. Pengeluaran zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Oleh karena itu, diperlukan pengeluaran lain seperti sedekah, wakaf, sedemikian rupa, sehingga dampaknya terhadap distribusi pendapatan menjadi optimal. Selain itu, dampak ekonomi zakat masih kecil karena zakat selama ini belum dikelola secara baik dan profesional. Di samping masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berzakat secara benar. Zakat sesungguhnya merupakan instrumen fiskal Islami yang sangat luar biasa potensinya. Data yang berhasil dihimpun oleh The Indonesia Magnificency of Zakat menunjukkan tren positif dalam penghimpunan dan zakat dari tahun ke tahun. Persentase kenaikan tertinggi terjadi antara kurva tahun 2004 ke 2005. Dalam rentang waktu itu, penghimpunan organisasi pengelola zakat mengalami kenaikan sebesar hampir 71,75%, dan total nilai penghimpunan sebelumnya hanya sebesar 167,59 miliar menjadi 287,84 miliar rupiah. Hasil analisa Indonesia Magnificency of Zakat menyebutkan bahwa potensi zakat tahun 2010 adalah 27,2 triliun rupiah. Badan Amil Zakat Nasional dan Kementerian Agama pada data kajian ASEAN Development Bank atau ADB menyebutkan bahwa potensi zakat Sumber Indonesia referensi yang pertama yaitu Jurnal Ekonomi volume 13 nomor 1 April 2012 halaman 72-78 tentang kebijakan fiskal Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam.
studi kasus dalam mengentaskan kemiskinan. Yang kedua yaitu Jurnal Syariah atau Jurisprudensi Stein Yawiyah Kot Kalalangsa volume 03 nomor 1 tahun 2011 tentang maksimalisasi zakat sebagai salah satu komponen fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Penulis Arya Syah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kritik atau saran,